Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengertinya, dan menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dua ayat ini menggambarkan zaman akhir, nubuat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen, kepada gereja pada zaman itu, dan tentunya masih berlaku sampai sekarang. Nubuat tentang waktu adalah sebuah pernyataan Tuhan yang akan terjadi di masa akan datang, dan dinyatakan disebut sebagai waktu yang terakhir. Menurut Matthew Henry, sebagian orang beranggapan bahwa Rasul Yohanes berbicara pada tingkatan pertama orang Kristen, mereka yang masih anak-anak, paling mudah disesatkan. Dan oleh sebab itu dituliskan, anak-anakku, kalian yang masih muda di dalam iman waspadalah, agar tidak dicemarkan. Namun, sama seperti di tempat lain, hal ini mungkin juga merupakan nasihat secara umum dari orang tua kepada generasi yang lebih muda, sebagai peringatan bahaya bagi semua orang Kristen. Kata-kata anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, menunjukkan bahwa pada saat itu, di dalam jemaat Kristen dan pada masyarakat waktu itu, memang ada kondisi yang sangat mengenaskan. Kekristenan berada dalam posisi teraniaya dan dianiaya. Ketetapan dan tata tertib yang sudah dinyatakan Tuhan melalui Nabi Musa ternyata sudah mulai lenyap dan bergeser. Dan masa-masa Nabi Daniel tidak berlaku lagi. Kita tahu penghancuran kota serta tempat kudus orang Ibrani sudah dekat dan akan menemui ajalnya, di mana ada air bah sampai kepada akhir zaman. Akan ada peperangan, pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan dalam Daniel pasal 9 ayat 26. Dalam kondisi seperti itu, Rasul Yohanes mengingatkan orang-orang Kristen tentang akhir zaman yang segera datang, serta diberitahu sebanyak mungkin tentang masa-masa yang sulit, yang sukar dihadapi. Tanda terakhir dari akhir zaman akan segera tiba ialah bangkitnya antikris. Banyak di sini yang menentang pengajaran dan kerajaan Kristus. Kalau orang Kristen masih bisa bertahan menghadapi banyaknya antikris, maka di sana terbukti pemeliharaan Tuhan yang penuh kuasa dan rahasia. Mengapa antikristus dibiarkan muncul dan hadir? Ketika mereka sudah datang, sungguh baik dan patut bagi kita sebagai orang Kristen diberitahu mengenai keberadaan mereka. Para hamba Tuhan harus menjadi penjaga kaum pilihan Tuhan. Dan sekarang adanya antikristus seperti itu tidak harus menjadi serangan yang merugikan bagi para murid. Mengapa? Karena kedatangan seorang antikristus yang hebat telah diberitahukan sebelumnya, seperti yang telah kita dengar. Orang Kristen semuanya telah diberitahukan melalui pewahyuan ilahi
bahwa memang akan ada perlawanan panjang dan berbahaya, peperangan rohani dan peperangan melawan kejahatan. Kita sebagai orang Kristen, kita sedang berperang. Peperangan yang akan berhenti pada kedatangan Tuhan kembali. Tidaklah mengherankan apabila terdapat banyak pendahulu dan pelopor sebelum antikristus yang utama itu tiba. Dan segera tiba antikristus yang sangat menakutkan dan bekerja secara rahasia kejahatan-kejahatan mereka. Orang Kristen juga diberitahu mengenai tanda dari waktu terakhir itu. Mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat palsu dapat bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengingatkan orang-orang Kristen bahwa akan segera terjadi penghancuran di negeri ini, berbagai bangsa dan kepercayaan. Benar-benar waktu yang terakhir. Inilah nubuat yang sudah disampaikan Rasul Yohanes. Penyesatan demi penyesatan akan muncul dan hadir, khususnya di dunia kekristenan, justru menguatkan kita untuk melawan penyesatan itu. Beberapa gambaran tentang para penyesat atau antikristus itu. Pertama, secara positif, mereka pernah menyambut atau mengaku percaya akan pengajaran para rasul. Karena mereka dari kalangan orang-orang Kristen, dari persekutuan orang-orang Kristen. Bisa jadi dari jemaat tertentu, atau beberapa jemaat dari kota lain yang datang, dan di antara mereka seolah-olah jemaatnya paling baik, paling murni, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang murtad, yang memberontak. Pengajaran rasuli tidak membuat bertobat seluruh anggota jemaat. Yang kedua, secara pribadi, para penyesat antikristus itu ada di dalam hati mereka suatu kondisi yang tidak sungguh-sungguh sebenarnya percaya kepada Tuhan. Mereka seolah-olah beribadah, mereka seperti taat pengajaran, tetapi sungguh jelas bahwa mereka tidak menyatu dengan kepala gereja, yakni Kristus. Alasannya, karena memang mereka bukan orang Kristen yang sejati. Mereka hanya berpura-pura, mereka pembelot, mereka orang-orang yang tidak setia pada kebenaran yang kudus. Karena mereka pendusta, penipu, dan mereka tidak taat. Mereka orang-orang yang murtad dan orang-orang yang munafik dan fanatik. Mengapa mereka demikian? Karena mereka memang meninggalkan pengajaran rasuli, meninggalkan persekutuan yang sejati. Mereka tidak sungguh-sungguh hati menaati pengajaran Tuhan. Mereka jauh dari persekutuan yang sesungguhnya. Orang-orang Kristen tidak begitu tahu siapa saja yang merupakan anggota yang sesungguhnya dan siapa yang bukan. Ini menggambarkan ada serigala-serigala berbulu domba di antara para domba yang sedang mengikuti penggembalaan Tuhan Yesus. Jemaat yang sejati, yang dianggap kudus secara batinnya, dapat dikatakan tidak kelihatan. Beberapa yang munafik dan beberapa yang mempermalukan dirinya demi keuntungan diri sendiri telah tergambar dengan jelas karena mereka mengurangi kebenaran, menambah-nambah berita yang sejati. Mereka seharusnya menyadari keberadaan itu. Mereka seperti tidak berbuat dosa, tidak ada rasa takut, sekalipun diperingatkan, tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama adalah masalah waktu. Kita ada di zaman akhir menuju akhir zaman. Kedatangan Tuhan kembali. Tak bisa diingkari dan tidak bisa dibantah. Kita berada di dalam zaman akhir yang sungguh memerlukan kesungguhan mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan menyatakan iman secara baik dan benar. Yang kedua,
antikristus itu tidak sendirian. Ada banyak, dan banyaknya itu dalam berbagai bentuk. Secara personal mereka hadir seperti domba tapi serigala, seperti gembala tapi pencuri, seperti orang-orang yang memimpin dengan hikmat tetapi arogan, seperti mau melakukan yang baik tapi sesungguhnya kemunafikan. Jadi antikristus itu ada di antara orang-orang beragama, orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Kristen. Itulah sebabnya Rasul Yohanes mengingatkan kita waspada, berjaga-jaga, dan jangan sampai terjebak pada sistem dunia yang diadopsi oleh orang Kristen. Yang ketiga, persekutuan kita sebagai orang Kristen harus diperkuat dan diperteguh dengan kebenaran, karena ternyata sudah tersusupinya persekutuan Kristen oleh mereka yang antikristus. Ada yang berjubah pejabat, ada yang berjubah rohaniawan, ada yang berjubah aktivis, bahkan seperti jemaat biasa. Tetapi sesungguhnya mereka bukan orang Kristen sejati. Mereka meninggalkan persekutuan yang sejati. Karena itu persekutuan yang indah harus di dalam Kristus dengan firman sebagai fondasi dan kuasa Roh Kudus yang menaungi semua persekutuan itu. Yang terakhir adalah kewaspadaan kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya berdiam diri, kita waspada, tapi sekaligus kita harus berhikmat, berjaga-jaga, jangan sampai kita terlena dengan apa yang ditawarkan antikristus tersebut. Jaga diri, jaga hati, jaga kehidupan. Karena para antikristus memamerkan segala pengetahuan, pengalaman, dan keberadaan dirinya. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk memperhatikan waktunya. Orang-orang yang mengatasnamakan kekristenan tapi adalah antikristus, dan persekutuan kita di dalam persekutuan yang kudus. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.